Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini menjelaskan tentang materi kesadaran akan hak dan kewajiban. Perkenalkan, nama saya Hendriato Fahmi. Perkenalkan, nama saya Samuel Ahmad. Perkenalkan, nama saya Agung. Perkenalkan, nama saya Jafri. Perkenalkan, nama saya Abdul Ibrahim Al-Fatah. Perkenalkan, nama saya Noval Alista. Perkenalkan, nama saya Maya Marsala. Perkenalkan, nama saya Ida Suhana Putri. Perkenalkan, nama saya Nazar Madani. Perkenalkan, nama saya Rizka Wati. Perkenalkan, nama saya Nazar Wati. Perkenalkan, nama saya Isra Ramraini. Oke, baiklah, di sini saya akan memulai pembahasan materi mengenai kesadaran hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban merupakan sikap memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak serta kewajiban kita sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa sih kita harus bisa memahami hak dan kewajiban? Dan kenapa juga kita harus melaksanakan hak dan kewajiban? Oke, teman-teman, kita harus bisa memahami hak dan kewajiban karena hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang. Nah, dengan memahami hak, kita tahu apa yang layak kita terima, sedangkan dengan memahami kewajiban, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, sekarang kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban? Kita sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena hal ini merupakan dasar terciptanya kehidupan yang adil, tertib dan harmonis. Dengan melaksanakan hak, kita dapat berkembang secara pribadi dan sosial. Sedangkan dengan melaksanakan kewajiban, kita ikut menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta mendukung kemajuan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang juga mencerminkan sikap tanggung jawab dan kepedulian sebagai warga negara yang baik. Kedua, ada pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dinikmati oleh setiap orang, seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan berpendapat. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, seperti menaati aturan, menghormati orang lain, dan menjaga lingkungan. Hak untuk hidup adalah hak dasar yang diakui secara universal bagi setiap manusia, yang menjamin setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak ini merupakan dasar bagi semua hak asasi yang lainnya. Dan jika tidak ada, semua hak lainnya tidak dapat dinikmati. Contoh, hak untuk mendapat kehidupan yang layak. Yang kedua, itu ada mendapatkan pendidikan. Kita berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang tinggi. Yang ketiga itu hak berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, di mana setiap manusia berhak mendapatkan atau menyalurkan pikiran melalui tulisan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, seperti menyampaikan pendapat di muka umum. Dan contoh pada saat diskusi terbuka, kita berhak berpendapat dalam diskusi tersebut. Ciri-ciri hak dan kewajiban. Ciri-ciri hak diperoleh sejak lahir, misalnya hak hidup, hak pendidikan, dilindungi oleh hukum, tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Ciri-ciri kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menuntut hak bersifat mengikat, pelaksanaannya diawasi oleh hukum dan norma. Ini ada contoh hak dan kewajiban. Contoh hak, 1. Mendapatkan pendidikan adalah hak fundamental setiap individu untuk memperoleh pembelajaran dan pengetahuan yang layak tanpa diskriminasi. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang adil serta kehidupan yang mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat. Hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran, ide, atau pandangan secara bebas. Yang keempat
ada hak atas perlindungan hukum. Hak setiap untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang berikutnya ada contoh kewajiban. Yang pertama, contoh kewajiban membela negara, yaitu tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan negaranya. Yang kedua, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati lembaga dan pejabat yang sah. Yang ketiga, kewajiban membayar pajak. Tanggung jawab setiap warga negara dan badan usaha untuk menyebar bagian dari penghasilannya kepada negara. Dan yang keempat, kewajiban menjaga ketertiban umum. Menjaga ketertiban umum mencerminkan sikap warga negara yang baik bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan berseimbang, tidak boleh menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Keduanya saling berkaitan atau melaksanakan kewajiban seperti mendukung terpenuhinya hak orang lain. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Sadar akan hak dan kewajiban sangat penting karena satu, membentuk masyarakat yang tertib dan harmonis. Dua, mempersiapkan tanggung jawab sosial. Tiga, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat, menegakkan keadilan hukum dan supremasi hukum. Oke, baik. Setelah selesai materi yang dapat kita sampaikan, untuk selanjutnya kelompok kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk para audiens diharapkan untuk bisa menjawab. Jika tidak, para audiens juga diperbolehkan untuk bertanya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah hak dan kewajiban selalu berjalan seimbang di masyarakat? Jelaskan pendapat. Ya, hak dan kewajiban di masyarakat itu pasti selalu berdampingan. Karena setiap ada hak pasti ada juga kewajiban yang harus dilakukan. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana peran pemerintah dalam menjamin hak warganya dan menegakkan kewajiban? Bapak. Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin hak warganya dan menegakkan kewajiban? Oke, ini yang bisa jawab dapat hadiah ya dari kami. Baik. Ini alih sana. Haknya hak seorang warga itu membayar hak seorang warga itu mendapatkan fasilitas yang baik, sedangkan kewajibannya itu membayar pajak. Pertanyaan terakhir, apa peran pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban? Ya, Risa. Karena dalam pendidikan kita diajarin gimana sih kesadaran pendidikan yang sebenarnya. Terus guru-guru tuh ngajarin kita untuk sikapnya tuh bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, semakin diajarin lagi kesadaran yang lebih tinggi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tadi kan materinya ngomongin tentang hak pendidikan. Gimana sih kelompok kalian yakinin bahwa hak pendidikan itu udah terbagi rata oleh seluruh warga Indonesia, sedangkan masih banyak siswa yang belum, bukan siswa, tapi anak yang belum bersekolah? Sudah. Nah, Tahan.
Nah, saya akan menjawab pertanyaannya Amel. Dari kelompok kita, saudara kita juga nggak yakin karena anak-anak yang kita lihat di sekitar belum mencukupi hak pendidikannya. Karena ada yang terhalang dari ekonomi orang tua, makanya anak tersebut tidak bisa untuk bersekolah. Cukup? Berarti faktornya cuma itu aja. Ya, banyak. Kira-kira kamu tahu nggak sih penyebab lain dari nggak bisa sekolahnya itu karena apa? Karena faktor ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua karena money of environment gitu yang berkurang. Gitu, cukup. Faktor pendidikan di dalam desa atau kampung mungkin juga agak terhalang gitu. Karena yang tidak terjangkau oleh pemerintah, jadi anak-anaknya itu kurang mendapatkan pendidikan. Karena Iya. Nah, itu maksudnya. Pertanyaannya udah cukup. Kenapa setiap hak itu harus ada kewajiban? Karena biar adil, hak sama kewajiban itu seimbang. Iya, berjalannya seimbang. Dah. Ya. Karena Jadi kesimpulan materi antara kesadaran akan hak dan kewajiban adalah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil, sehingga terciptai keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.